Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 27 Juni 2021. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong saudara sehingga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita boleh mengerti firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan khotbah kita dalam minggu hari ini, yaitu terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Mari saudara kita bersama membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita mendengarkan dan mari kita memohon tuntunan Tuhan untuk mengerti firman yang kita akan baca bersama saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita pagi ini. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, jangan beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Puji Tuhan saudara, demikian jauh pembacaan kita untuk teks khotbah kita dalam minggu hari ini. Mari kita membuka hati memohon Tuhan memberikan kita pengertian menerima kebenaran firman Tuhan ini. Tema renungan ini atau khotbah ini saudara yang diaturkan dalam almanak gereja kita, gereja-gereja UM, disebutkan di sana itu
kasih persaudaraan. Holong parhahamaranggion. Itulah yang kita bisa lihat di sini, saudaraku. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu keempat dalam minggu Trinitatis, yaitu minggu ketritunggalan Allah. Ini memberikan kepada kita bahwa lewat tema ini dan juga lewat minggu kita hari ini, kita diajak untuk mengerti betapa Allah Tritunggal itu, Allah yang kita percayai itu, ya, Dia menghendaki supaya kita yang percaya kepadanya dapat hidup bersama sebagai saudara dan saling mengasihi satu sama lain. Itu yang bisa kita tangkap, saudaraku. Hal inilah juga yang diungkapkan oleh pemazmur Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, keseluruhan ayat, di sana Daud mengungkapkan, saudaraku, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dijelaskan seperti embun, seperti minyak di kepala Harun dan seterusnya. Lalu dia terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pemazmur Daud menggambarkan betapa Tuhan sangat menginginkan supaya kita hidup rukun sebagai saudara di dalam Tuhan, saling mencintai, saling mengasihi. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap kita, saudaraku. Juga dalam penjelasan Alkitab, kita juga dapat melihat, mengetahui bahwa di sana dikatakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 bagian B, di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini menjadi sebuah tumpuan yang pasti bagi kita ketika kita berkata kita mau hidup mengasihi sebagai saudara. Kita perlu memahami bagaimana kasih Allah telah lebih dulu dinyatakan kepada kita di dalam Kristus, sehingga hal mengasihi itu bukan lagi berpusat kepada diri kita, tetapi berpusat kepada Allah yang telah lebih dulu mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga dikatakan di dalam pasal 1 Yohanes, pasal 4 ayat 20, dan barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah, ia wajib hidup dalam kasih. Karena jika kita berkata kita percaya dan mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sama kita, maka kita adalah pendusta dan kebenaran tidak ada pada kita. Ini jelas, saudaraku, bahwa Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih sebagai pernyataan tanda bukti bahwa kita pun adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks khotbah kita hari ini jelas. Ini berbicara tentang ratapan Daud karena kematian Saul dan Yonatan anak Saul ini yang adalah seorang sahabat dari Daud sendiri. Kita semua tahu bahwa sejak Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, saudaraku, Daud menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dia sangat terkenal baik di kalangan orang Israel, juga di kalangan orang-orang sekitar Israel yang membenci orang Israel. Kenapa demikian, saudara? Sejak pengurapan Allah ada atas Daud, dia digerakkan oleh Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupannya. Dan salah satu bukti perkara besar yang dilakukan oleh Daud, ia berhasil mempertahankan kehormatan Israel dengan membunuh Goliat dan mengalahkan orang Filistin yang mencemooh barisan yang diberkati Tuhan itu, yaitu orang Israel, saudaraku. Dan dalam banyak peperangan kalau kita lihat, Daud selalu mengalami kemenangan. Sehingga ketika dia masuk ke Yerusalem, putri-putri Yerusalem berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini sebenarnya menjadi awal di mana Saul begitu membenci Daud. Karena Saul merasa bahwa Daud sepertinya disanjung lebih daripada dia, sementara pada saat itu Saul adalah seorang raja di Israel. Sejak itulah Daud dibenci oleh Saul, dan dalam banyak kesempatan Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita bisa melihat dalam situasi seperti itu Tuhan berperkara.
Tuhan bekerja untuk membantu Daud, untuk bisa menolong Daud melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah perkara itu. Tuhan menggerakkan hati Yonatan anak Daud untuk menjadi seorang sahabat bagi Daud pada saat itu. Bahkan dikatakan bahwa hati mereka berpaut satu sama lain. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang dalam segala hal. Dan oleh karena Yonatan, Daud bisa terhindar dari siasat buruk Saul untuk membinasakan Daud. Luar biasa saudaraku, bahwa persahabatan sejati yang ditunjukkan oleh Yonatan dengan Saul adalah persahabatan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam persahabatan sejati tidak ada kepentingan yang kita tonjolkan dari diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bersama membangun hubungan itu demi untuk kepentingan sahabat kita sendiri, di mana kita saling menopang, saling mendukung, dan saling mencintai. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak mereka bersahabat, persahabatan mereka ini begitu indah karena memang dilandasi rasa sayang, rasa perhatian, rasa saling percaya dan saling menghargai. Lalu persahabatan mereka ini adalah persahabatan, ya, pertalian kasih persaudaraan yang begitu dalam di antara mereka berdua. Karena ada kebersamaan di sana, ada rasa memiliki di sana, dan juga ada rasa empati di antara mereka, saudaraku. Bahwa apa yang menjadi keprihatinan Daud dapat juga dirasakan oleh Yonatan pada saat Daud terancam hidupnya. Yonatan digerakkan Tuhan hatinya sebagai seorang sahabat sejati untuk bisa merasakan pengalaman Daud yang begitu pahit pada saat itu, di mana nyawanya terancam. Lalu Yonatan sebagai seorang sahabat tampil untuk memberikan solusi bagi Daud, sehingga Daud terhindar dari siasat buruk Saul, bapaknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran ini kita ingin memahami bahwa persahabatan antara Yonatan dan Daud ini memberikan kepada kita sebuah gambaran, saudaraku, tentang persahabatan yang ideal. Persahabatan Yonatan dan Daud juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai seorang sahabat kepada seseorang yang kita sahabati. Seorang sahabat hendaknya mengerti prinsip take and give, saling memberi, saling memperhatikan, saudaraku. Seorang sahabat hendaknya mengerti tentang kasih, pengorbanan, simpati dan empati satu sama lain. Tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, tidaklah mengambil segala sesuatu demi kepentingannya atau memuaskan hasratnya sendiri. Persahabatan yang sejati itu, saudaraku, betul-betul melahirkan komitmen yang saling mendukung, komitmen yang saling menguatkan, komitmen yang saling menopang dikala dibutuhkan satu sama lain sebagai sahabat. Untuk itulah, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menggambarkan nilai persahabatan yang sejati itu, dia katakan bahwa seorang sahabat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika kita benar-benar bersahabat, maka seorang sahabat dapat memberi nyawanya, bahkan nyawanya yang paling berharga, demi untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sudah memberikan keteladanan ini kepada kita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Daud dan Yonatan dalam persahabatannya. Itu sebabnya kasih persaudaraan ini menjadi tema yang menarik kita renungkan di situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Di masa pandemik yang belum berakhir ini, membuat banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Egoismenya tinggi, karena kita tahu bahwa di dalam situasi seperti ini, kita dibangun untuk menjadi pribadi yang terkurung dalam kepentingan-kepentingan sendiri, untuk melihat keamanan sendiri, kesehatan sendiri, ketenangan sendiri, kenyamanan sendiri, tanpa kita melihat
bagaimana kita dibutuhkan oleh orang lain di sekeliling kita. Kembali kepada teks khotbah kita hari ini, saudaraku. Ketika pada saat itu terjadi perang antara orang Israel dan orang Filistin di pegunungan Gilboa, dikatakan ternyata pasukan Saul dan orang Israel mengalami kekalahan yang sangat parah, sangat dahsyat. Dan pada saat itu Saul dan ketiga anaknya termasuk Yonatan pada saat itu, mereka semua dikatakan mati dalam pertempuran itu. Luar biasa, saudara, kekalahan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Ketika berita kematian Saul dan Yonatan ini disampaikan kepada Daud, pada saat itu juga Daud menunjukkan bagaimana hatinya juga ikut berduka cita yang dalam. Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, mereka menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ketika Daud mendengarkan berita ini, saudara, dia meresponnya dengan duka cita yang dalam. Dia dan pasukannya dan bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, mereka mengoyakkan pakaiannya, mereka berduka cita, bahkan mereka berpuasa, menunjukkan bahwa mereka benar-benar turut berduka cita. Ini menjadi sebuah pergumulan sebenarnya. Bukankah Saul menginginkan nyawa Daud? Seharusnya bukankah Daud harus bersyukur karena musuhnya itu telah mati, telah tiada. Tetapi kita melihat di sini, saudara, lihat kebenaran ini, kita ingin belajar dari Daud bagaimana memaknai kasih persaudaraan sejati dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Daud benar-benar memahami arti persaudaraan dalam kasih, secara khusus dengan sahabatnya Saul. Dia tidak bersuka cita atas penderitaan sahabatnya, tetapi dia juga berempati, merasakan betapa dalamnya duka yang dialami oleh sahabatnya itu. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu ada beberapa kebenaran yang ingin kita dapatkan sebagai bentuk bagaimana Daud menunjukkan, memaknai kasih persaudaraannya dengan Yonatan, sahabatnya itu. Yang pertama, sesungguhnya, saudaraku, kasih membuat kita turut berempati atas penderitaan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Sebagai seorang saudara di dalam Tuhan, tentunya kasih kita sebagai yang mengikat persaudaraan itu akan membuat kita turut berempati atas penderitaan yang orang-orang yang kita kasihi alami. Ketika orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita menderita, kita turut merasakan penderitaan yang mereka alami. Ketika Daud mendengar berita bagaimana Saul dan Yonatan telah mati, terbunuh dalam pertempuran melawan orang Filistin itu, ia langsung merasakan bagaimana kepedihan hati yang dialami oleh Saul, yang dialami oleh Yonatan, anak Saul, sahabatnya itu. Karena kekalahan itu, mereka dicerai-beraikan oleh musuh, saudaraku. Dan apalagi ketika seorang muda pada saat itu mengaku bahwa tangannya sendiri yang menusukkan pedang kepada Saul untuk membunuh dia, pada saat terjepit di saat itu, Daud langsung geram, saudaraku, dan sangat marah mendengarkan berita itu, sehingga ia memerintahkan supaya pemuda itu langsung dibunuh pada saat itu. Apa yang ingin kita lihat di sini? Ketika kita benar merasa hidup dalam sebuah kasih persaudaraan, kita tidak akan tinggal diam. Ketika kita tahu bahwa saudara kita ini menderita, kita ikut mengalami penderitaannya, berempati, merasakan, turut berduka cita. Itu yang dibuat oleh Daud ketika dia mendengarkan penderitaan, duka cita yang dialami oleh Saul dan sahabatnya Yonatan. Mari saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara dalam Tuhan, baiklah lewat kebenaran ini, kita dituntut untuk saling berempati satu sama lain.
turut merasakan penderitaan sesama kita. Terlebih di tengah sulit saat ini, ada banyak saudara-saudara kita yang menderita, saudaraku. Ada banyak saudara-saudara kita yang diterpa oleh pergumulan yang sulit karena situasi pandemik ini. Mari, jika kita adalah saudara di dalam Tuhan, ada kasih yang mendorong hati kita untuk mari bersama berempati. Mari bersama untuk saling merasakan penderitaan saudara kita dengan tindakan tentunya dan perbuatan yang nyata. Kita turut bertindak seperti Daud. Dia langsung melakukan tindakan bagaimana dia langsung membinasakan pemuda yang mengaku diri telah membunuh Saul pada saat itu. Itu yang pertama. Jadi kasih itu membuat kita turut berempati kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Yang kedua, saudaraku, kasih itu tentunya dapat membuat kita berperilaku tulus menanggapi penderitaan orang lain, menanggapi penderitaan yang kita kasih, orang-orang kita kasih. Berperilaku tulus, saudaraku. Apa yang ingin kita lihat di sini? Daud benar-benar mengasihi Saul dan Yonatan sahabatnya itu. Hal itu terbukti dari nyanyian ratapan yang diungkapkan oleh Daud, saudaraku, dengan segenap hati. Ia mengajak semua orang-orang bersama-sama dengan dia. Semua umat Yehuda, umat Israel, supaya mereka turut bersama berduka cita dan bersama-sama dengan dia, menyanyikan nyanyian ratapan atas meninggalnya Raja Saul dan anaknya Yonatan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tulus juga Daud berkata bahwa baik Yonatan maupun Saul adalah pahlawan besar di tengah-tengah bangsa itu. Sehingga dikatakan di ayat 25, betapa gugur para pahlawan. Ini sebuah ungkapan yang tulus. Seperti yang saya katakan tadi, saudaraku. Bukankah Saul menginginkan nyawa Daud? Bukankah Saul adalah musuh bagi Daud selama ini? Tetapi saudaraku, sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagai orang yang mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupannya, Daud tidak senang melihat penderitaan Saul. Daud tidak bersuka cita atas penderitaan yang dialami oleh keluarga sahabatnya. Sebaliknya, dia dengan tulus mengucapkan rasa belasungkawanya, rasa duka citanya, rasa dukungannya kepada keluarga ini, bahwa dia benar-benar merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh keluarga Saul pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kita lihat yang kedua di sini. Kasih itu akan membuat kita berperilaku tulus. Kalau kita melihat saudara kita menderita, jangan berpura-pura, saudaraku. Bantu, kalau memang kita membantunya, mari membantu dengan tulus. Jangan memanfaatkan situasi atau mengail di air keruh, memanfaatkan keadaan tertentu untuk mengambil keuntungan bagi diri kita. Mari, saudaraku, sebagai saudara dalam Tuhan, kasih yang mengikat kita dalam persaudaraan itu membuat kita benar berperilaku tulus. Ketika kita mau menolong orang, tolong dengan tulus. Ketika kita memperhatikan orang, perhatikan dengan tulus. Perhatikan dengan segenap hati, saudaraku. Jangan dengan mendua hati. Itu yang kita lihat di sini. Yang terakhir, saudaraku, kasih membuat kita mampu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ini yang ketiga ini menarik, saudaraku. Mengapa ini penting bagi kita? Daud merasakan pengalaman pahit akibat ulah perbuatan Saul sangat dahsyat dalam kehidupannya. Memang benar bahwa Saul telah berbuat jahat kepadanya. Oleh karena perbuatan jahat yang dirancangkan oleh Saul kepadanya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dikejar oleh Saul. Terpaksa Daud harus mengungsi, terpisah dari keluarga, dari tengah-tengah bangsanya sendiri, dan menjadi cemooh bagi para musuh-musuhnya. Ini luar biasa. Dia mengalami tekanan hidup sebenarnya oleh ulah yang dilakukan oleh Saul. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa oleh karena ulah dan pekerjaan Saul. Tetapi saudaraku, karena dia hidup di dalam kasih dan dalam persaudaraan yang tulus tadi, dia tidak memanfaatkan situasi itu untuk membalaskan dendamnya, tetapi justru di sana dia menunjukkan diri sebagai penolong untuk saling menguatkan. Itu yang perlu, saudaraku. Kita tidak tahu bagaimana atau apa yang telah dirancangkan oleh orang lain kepada kita, tetapi apapun itu,
ketika orang lain yang kita kasih itu menderita, jangan memojokkan dia dalam penderitaannya. Mari membantu dia untuk bangkit. Mari menopang dia untuk bisa berdiri, saudaraku. Seharusnya ketika Saul dinyatakan mati, Daud bisa bersuka cita. Karena apa yang menjadi penghalang baginya untuk menjadi raja di Israel telah disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi Daud kita lihat justru bersedih, justru berduka cita. Mengapa begitu, saudaraku? Karena ia dapat melihat sekalipun Saul sangat membencinya, tetapi Tuhan telah membangkitkan Yonatan anak Saul menjadi penghibur baginya. Ya, itu yang kita lihat di sini. Menjadi sahabat sejati yang luar biasa baginya, menjadi penopang dalam kehidupannya. Dia tidak akan mengkhianati ya ketulusan hati Yonatan yang telah membantu dia, yang telah menopang kehidupannya dalam menghadapi masa-masa sulit dengan ayahnya Saul pada saat itu. Sehingga tidak satu kata pun keluar dari mulut Daud yang menggambarkan bahwa ia senang atas kematian Saul maupun Yonatan. Tidak satu kata pun. Bahkan ungkapan kesedihan yang dalam yang ditujukan oleh Daud bisa menjadi sebuah hal yang kita apresiasi dan kita contoh dalam kehidupan ini. Sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Itu yang kita lihat di sini. Karena kita tahu betapa sering kita kecewa oleh karena perilaku orang-orang tertentu di sekeliling kita. Yang mungkin kita katakan dia saudara kita yang kita kasihi. Tetapi sebagai manusia, kita tidak heran kalau ada saja hal yang bisa mereka lakukan yang mengecewakan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kasih, sebagai saudara dalam Tuhan, apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan. Kalau kita benar hidup dalam kasih, kasih itu akan membangun hubungan yang baik. Kasih itu akan menguatkan, bukan menjatuhkan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, lewat kebenaran ini, mari hari ini kita dibantu memaknai bagaimana kasih persaudaraan ini tetap kita hidupi dengan baik seperti Daud yang benar-benar hidup dalam kasih persaudaraan dengan sahabatnya Yonatan. Sebagai kesimpulan penutup, saudara, lewat kebenaran ini kita dapat melihat dengan jelas, saudaraku, bahwa kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh Daud kepada Saul dan Yonatan khususnya adalah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau kita berkata kita mengasihi, baiklah kasih itu jangan pura-pura, tetapi dengan tulus, dengan ikhlas. Demikian kiranya kebenaran ini, saudaraku, dapat membantu kita untuk memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu hidup dalam kasih kepada saudara-saudara kita. Jika kita benar-benar hidup dalam kasih, maka yang pertama, kita akan mampu menerima keadaan saudara kita dengan tulus dan ikhlas. Akan ada ketulusan menerima keadaan saudara-saudara kita dengan ikhlas, saudaraku. Yang kedua, maka kita akan mampu memiliki rasa empati, seperasaan, senasib, dan sepenanggungan, baik dalam suka maupun duka. Mari kita pupuk ini, saudaraku, bagaimana kita berempati, saling merasakan apa yang dialami oleh saudara kita. Dengan kasih pasti kita akan mampu. Yang terakhir, kita akan mampu menolong, ya, saling menguatkan dalam segala situasi kehidupan yang terjadi, bukan saling menjatuhkan. Mari kasih itu membangun, saudaraku, bukan menjatuhkan. Dengan kasih kita bisa membantu saudara kita yang lemah bangkit kembali, yang tidak berdaya dikuatkan kembali, yang putus asa diberi harapan kembali, untuk menguatkan mereka di dalam iman, bukan menjatuhkannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, biar baiklah kebenaran ini bisa membantu kita pagi ini mengerti bagaimana Tuhan menghendaki supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam persaudaraan satu sama lain dengan tulus, dengan ikhlas. Maka dengan demikian kita akan semakin diperkenankan Tuhan hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Seperti Daud
yang semakin diangkat tinggi oleh Tuhan dalam kehidupannya. Mari saudaraku, dengan kebenaran ini kita semua ingin meraih berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berperilaku seperti yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Daud yang berperilaku kasih dengan benar dalam hidupnya. Maka dia juga diangkat Tuhan. Kita juga pasti bisa diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang saya bagikan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman yang kita terima. Tuhan memberkati saudara dimanapun. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi ini Tuhan. Bantu dan berkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti, memaknai kasih persaudaraan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar. Sebagai saudara, sebagai sahabat, kami saling mengasihi, saling mencintai, saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan. Berkatilah kami semuanya, umat-Mu dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang bergumul dalam kondisi sakit penyakit dalam situasi pandemik ini. Bantu mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah penyakit mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, berkati mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan, yang melanjutkan pendidikan Tuhan berkati, yang akan menyelesaikan pendidikan pun Tuhan berkati, biar mereka boleh bersuka cita. Anak-anak Tuhan yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, berkati mereka juga semua, penuhkan sukacita mereka, ajar supaya mereka dapat bersyukur kepadamu pagi ini. Hamba juga berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang pagi ini mendengarkan khotbah ini, mereka sedang dalam pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan, dan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah tangan Tuhan tertumpang untuk menjamah mereka, melawat, melepaskan, membebaskan mereka dari semuanya itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, mari saudaraku tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Harapan kami bahwa saudara akan membantu kami juga untuk membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain, supaya banyak juga orang menonton dan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.